Tribunars, saat ini pemerintah Kabupaten Maros memiliki salah satu jenis komoditi ekspor yang kini juga menjadi andalan, yaitu kepiting bakau. Kepiting bakau ini merupakan hasil tambak di Desa Minasupa, maksud kami Tribunars di Kabupaten Maros, dan menurut informasi saat ini kepiting bakau dari Kabupaten Maros yang ditambakkan ini sudah diekspor hingga ke Cina. Untuk informasi lebih jelasnya, sudah bersama kami jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Maros, ada Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul Hidayah. Selamat siang, Farizal. Baik, Nurul Hidayah, bisa dijelaskan bagaimana potensi atau perkembangan tambak kepiting bakau di Desa Minasupa, Kabupaten Maros ini, dan seperti apa potensinya di sana, Nurul? Baik, Tribuners, hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk melihat bagaimana proses pembudidayaan kepiting bakau di tambak desa warga desa Minasupa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, usaha budidaya kepiting bakau ini telah digeluti oleh warga desa sekitar setahun belakangan karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan tambak udang maupun ikan. Nah, untuk saat ini sudah ada 30 nelayan yang beralih menjadi petani tambak dan itu sudah menggarap sekitar 12 hektar lahan tambak di Desa Minasupa. Dan untuk lahan tersebut dibutuhkan sekitar 30 kg kepiting dengan harga 2.220.000. Itu adalah modal utama untuk melakukan budidaya tambak kepiting di sini. Nah, ini nantinya hasil dari kepiting ini nantinya akan berlipat ganda sekitar 2 kali lipat dan nantinya akan didistribusikan hingga luar negeri. Baik, Nurul, menurut informasi yang Anda dapatkan, bagaimana proses pemeliharaan atau budidaya kepiting tambak di Desa Minasupa ini, dan apa kelebihan dari pemeliharaan kepiting ini dibanding budidaya jenis lainnya, Nurul? Baik, untuk khusus di Desa Minasupa ini terdapat 3 jenis bibit yang dikembangbiakan di sini. Pertama itu ada jenis larva. Nah, untuk jenis larva ini biasanya akan dipanen sekitar 4 bulan kemudian setelah pemeliharaan. Terus yang kedua ada kepiting ukuran 5 gram. Nah, ini bisa dipanen sekitar 1 hingga 2 bulan. Dan yang terakhir juga ada kepiting kurus yang tidak lolos sortir di pabrik, kemudian dibeli lagi oleh petani untuk kemudian digemukkan di tambak. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri ini cukup memperhatikan pakannya, yakni untuk kepiting larva diberi pakan udang rebon sekali sehari, dan juga sementara itu untuk kepiting kurus ini diberikan pakan ikan kecil juga sekali dalam sehari. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini diakui oleh para petani lebih banyak yang didapatkan dibandingkan dari pemeliharaan ikan maupun udang. Seperti keuntungannya yakni harga modal utamanya itu lebih murah, terus pemeliharaan cepat dan juga mudah, dan resiko terkena penyakit itu lebih sedikit jika memelihara kepiting dibandingkan dengan udang maupun ikan. Baik, Nurul, terakhir bagaimana dengan distribusi hasil tambak di kepiting ini di Kabupaten Maros? Dibawa kemana saja hasil tambak para petani kepiting atau peternak kepiting di Kabupaten Maros ini, Nurul? Baik, Tribuners. Untuk hasil dari tambak ini ada 2. Jika itu berat kepitingnya lebih dari 200 gram, itu akan dimasukkan di pabrik, kemudian diekspor ke luar negeri, bisa di Cina dan juga di Singapura. Sementara biasanya yang tidak lulus sortir di pabrik itu biasanya hanya akan disebarkan di sekitar Maros saja dan akan masuk di restoran-restoran Maros. Nah, untuk sekedar informasi Tribuners, keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani tambak ini 2 kali lebih besar jika dibandingkan keuntungan dari memelihara udang dan ikan. Oleh karena itu, petani di sana sekarang sudah beralih tidak lagi memelihara ikan maupun udang, namun sudah memelihara kepiting. Baik, jurnalis kami, Nurul Hidayah, juga telah melakukan wawancara dengan seorang petani tambak di Kabupaten Maros. Berikut wawancaranya.
Pak, ini budidaya kepiting bakau ini seperti apa, Pak? Apanya? Teknik budidayanya? Iya. Kalau yang di sini kan sudah ada 30 orang pengikut. Macam-macam kan, ada 3 metode dia pakai. Ada dari larva. Kalau dari larva itu masa pemeliharaannya selama kurang lebih 4 bulan baru panen. Kalau dari nelayan yang ukuran kecil, yang kayak 3 jari, ya 50 gram, itu masa pemeliharaannya kurang lebih 1-2 bulan. Apa namanya itu Pak? Kalau tadi larva, kalau yang kedua ini apa? Kalau ini kepiting sudah masuk kepiting dewasa. Kepiting dewasa yang Ya, itu. cuma belum masuk ukuran yang masuk ekspor kan 200 gram. 200 gram. Iya, 200 gram. Pak, Ada juga yang ketiga itu penggemukan. Kalau di daerah sini Penggemukan Pak, itu yang seperti apa, Pak? Penggemukan itu yang kepiting BS, lembe. Kepiting soka. Bukan yang belum masuk yang kurus. Kepiting kurus kan yang diterima perusahaan itu yang gemuk. itu yang kurus di budidaya. Ya, gitu. dikasih gemuk dulu selama 15 hari baru dipanen. Itu bibitnya dapat dari mana sih, Pak? Apakah Dari ini kita pesan dari Manokwari. bibitnya? Iya. Bukan bibit, sudah besar. Oh, sudah besar. Iya. Artinya tinggal pembesaran di sini, Pak. Penggemukan. Kan ada 3 saya tadi bilang. Iya. Iya. Kalau larvanya sendiri, Pak, dari Kalau mana? larvanya dari baru. Dari yang balai balai ya? Iya, balai. itu bedanya dengan yang dari Manokwari apa Pak? Kalau dari Manokwari kan kepiting yang sudah besar tinggal dikasih gemuk, itu dikasih makan selama 15 hari sudah bisa panen. Yang lebih menjanjikan untuk Sebenarnya yang besar kan cepat perputaran. Yang dari Manokwari dia Iya. karena hanya 15 hari. Iya. Ada juga dari Gorontalo. Kita ambil. Iya. Itu modalnya sendiri berapa sih, Pak, untuk sekali biasa? Kalau satu boxnya itu 2.200.000 sampai di lokasi. Itu berapa ekor Modalnya kepiting, Pak? 30 kilo satu box. 30 kilo. Iya. Isi berapa itu Pak? Oh 30 kilo. 40 ekor lebih. Pak, untuk hasil dari pembudidayaan ini sendiri diekspor, ada ekspor begitu, Pak? Ada perusahaan Cina, ada kita teman kerjasama. Selain Cina di mana lagi, Pak? Lokal juga ada. Lokal juga. Termasuk yang di Marset yang bola balik. Boleh. Pak, ini apa sih mungkin keunggulannya kalau kepiting bakau ini dibanding yang lain? kita kan Kalau keunggulannya itu kira-kira tribun lah ya. Demikian tadi wawancara dengan seorang petani tambak di Desa Minasupa, Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Nurul Hidayah atas laporannya dari area lokasi tambak di Desa Minasupa, Kabupaten Maros. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik Tribuners, demikian live report Tribun Timur hari ini. Seperti biasa kita akan jumpa besok di waktu yang sama dan tentunya tetap di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Fadri Salsia mundur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.